Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak, ibu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-27 Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan pemberian Allah yang sedemikian rupa, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kemudian mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin, dengan semampu kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari para bapak, para ibu, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di ujung-ujung Ramadan ini kita selayaknya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir ini, kita hendaknya memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul ahwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau zat yang maha mengampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Engkau mencintai akan pengampunan, maka ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Inilah doa-doa yang terucap oleh Rasulullah SAW, terutama pada 10 hari yang terakhir. Dan pada hari 10 yang terakhir ini juga, kalau kita baca di hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW juga para sahabat, dan dilanjutkan oleh istri-istri beliau Rasulullah SAW, mereka justru berduyun-duyun ke masjid, mendirikan tenda-tenda di depan masjid dalam rangka beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat serta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai seseorang yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita yang terbaik, tentunya mari kita berusaha menempatkan diri-diri kita ini bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk melaksanakannya. Para hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ini pasti ada penghujungnya. Penghujungnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita pasti akan mengalami kematian. Sesukses apapun, sejauh apapun kita melangkah, setinggi jabatan apapun yang kita punyai,
Kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu kepadanya, alias kematian, semuanya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru yang paling bermanfaat dan berguna yang bisa menghantarkan keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita beramal baik, beramal melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Ini yang bisa menghantarkan kita, yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an kita. Ini yang akan nanti bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kekayaan, bukan jabatan, bukan kemuliaan yang dianggap manusia kita mulia, tidak. Semuanya itu akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kekal adalah amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita bagaimana nantinya kehidupan di akhirat bagi seseorang yang sering mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka di dalam api neraka. Ini karena memang perbuatan mereka, amal-amal mereka di dunia sudah semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan mereka menentang akan Allah dan Rasulullah SAW. Walau tara, sungguh sangat mengerikan tatkala kalian semuanya mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, idil mujrimina, tatkala orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka di dunia, tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengingkari. Inilah orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tatkala itu mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menyesal akan perbuatan-perbuatan di dalam dunia. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masya Allah. Penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ya Allah, sekarang telah nyata saya mendengar, saya melihat, saya menyaksikan bahwasanya neraka telah berada di depanku, surga ada di depanku, akhirat aku akan menjumpai. Saya sekarang menyaksikan, ya Allah. Maka itu, ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi tatkala aku masuk neraka seperti ini, ya Allah. Maka kembalikan aku, ya Allah, ke dalam dunia lagi. Maka penyesalan-penyesalan seperti inilah jangan sampai terjadi pada kita sekalian. Jangan sampai terjadi pada generasi-generasi kita. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini yang menghantarkan mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulullah SAW. Ada lagi hadis, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diviralkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Perawinya sangat banyak. Dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah SAW
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan hadis seperti ini, sampai tatkala dia menyampaikan karena kekhawatirannya Abu Hurairah mengenai pada dirinya, Abu Hurairah menangis kemudian pingsan. Ditunggu oleh sahabat yang lain, "Ya Abu Hurairah, ada apa denganmu ya Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah siuman lagi. Kemudian mau menyampaikan hadis seperti ini, dia menangis lagi. Abu Hurairah, "Ada apa ya Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah tidak sadarkan diri lagi. Sampai 3 kali hal ini terjadi pada Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah," kata sahabat yang lain, "tolong sampaikan apa yang kau sampaikan dari Rasulullah SAW." Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai orang yang terbaik di zaman Rasulullah SAW, karena kekhusukannya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai seorang marbot pada zaman Rasulullah SAW, dia menyampaikan sebuah hadis yang begitu rupa, Masya Allah, ini akan mengenai kepada kita sekalian kaum muslimin, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yugda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida." Sesungguhnya yang pertama kali dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nanti 3 golongan manusia. Yang pertama adalah rajulun istushhida, rajulun yang dia mati syahid di jalan peperangan. Dan 3 golongan ini nantinya akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya ke dalam api neraka. Jadi ini orang yang baik. Justru hadis ini menceritakan dia akan diseret oleh malaikat Allah ke dalam api neraka. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah mengenai pada dirinya. Seorang yang baik kita pandang, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai rajul," kata Allah, "kamu sudah tahu bahwasanya aku sudah memberikan nikmat begitu banyak kepada kamu." Dia mengatakan, "Ya Allah, saya sudah tahu nikmat yang engkau berikan kepadaku darimu ya Allah. Nikmat itu aku gunakan dalam rangka berperang fika, untuk membela agamamu ya Allah, sehingga saya sampai mati di dalam peperangan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, kamu berdusta hai rajul." Kenapa kamu berdusta? Di hadis ini diceritakan bahwasanya karena seorang rajul ini tatkala berperang menjalankan perintah Allah, membabat musuh-musuh Allah, justru dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena riya menempel pada hatinya. Dia ingin dipuji manusia bahwasanya dia sebagai seorang pahlawan. Saya membabat musuh-musuh Allah, saya membela negara, dan saya dimakamkan di taman pahlawan dan sebagainya. Apakah hanya itu yang kau inginkan hai rajul? Itulah yang kamu dapatkan, maka rasakan kamu sekarang api neraka yang kau dapatkan. Kemudian Allah memanggil malaikat, "Hai malaikat, seret dia ke dalam api neraka." Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita lihat, seorang laki-laki ini adalah orang yang baik menurut pandangan kita. Justru karena ini adalah amalan hati kita masing-masing. Kita nggak tahu dalam masjid ini, kita di masjid Allah ini mungkin hati kita berbeda-beda. Ada yang karena ini, karena itu dan sebagainya. Maka ikhlaskanlah niat hati kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Allah Subhanahu wa taala niat kita, justru di sana
kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, inilah al-qari, seorang pembaca Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkan Al-Quran. Dia selalu membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Dia seorang ustadz, Masya Allah. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain, seorang ustadz adalah seorang yang mulia pekerjaannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi justru dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan orang ini akan diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Karena apa? Dia sudah berjuang memperjuangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kesana kemari, menjadi seorang yang terkenal, ustadz terkenal, baik nasional maupun internasional umpamanya. Masya Allah. Karena dalam hatinya hanya ingin dipuji manusia sebagai seorang yang memperjuangkan Al-Quran, seseorang yang supaya dipanggil ustadz atau kiai dan sebagainya, timbul rasa riya dalam hati mereka, maka justru ini yang akan menggugurkan semua amal baiknya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka itu ma'asyiral muslimin, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun amal baik kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ayo kita tata hati kita dengan baik, belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semaksimal apapun perbuatan kita, sebaik apapun perbuatan kita, sebanyak apapun perbuatan amal baik kita, kalau tidak ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ini yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang kaya di dalam dunia dan mereka sangat dermawan kepada orang lain. Masya Allah, dermawannya. Inilah kalau kita pandang dari segi dohiriyah, dia adalah orang yang terbaik di antara kita. Sudah kaya, membangun masjid dia, menyumbang masjid dia, mengumpulkan anak yatim, orang miskin, dia sedekahkan semua hartanya dalam rangka berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena hatinya, di dalam sedikit hatinya ada rasa riya, ini adalah saya, dan lain sebagainya. Justru ini yang menghapuskan segala amal baik dermawannya kepada orang lain. Di hadapan Allah, kata Allah, kadzabta, dusta kamu dermawan kepada seluruh manusia, kamu menyumbang masjid, kamu menyumbang ini dan sebagainya, hanya karena kamu ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua kriteria, ya. Yang satu, pertama jelas, orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ingkar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah justru dari kalangan kita. Tatkala kita sudah berbuat sebaik apapun, tetapi kalau diiringi dengan rasa riya, sombong, hasad, dengki dan lain sebagainya, ini yang akan membuat seorang manusia tergelincir ke dalam api neraka. Maka itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu berbuat baik ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ikhlas tidak akan kita capai kecuali kita banyak latihan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal ikhlas, ya Allah, tolong ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku dalam berbuat amalan-amalan baik ini dengan ikhlas ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Berdoa kepada Allah sedemikian rupa, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikkan hatiku ya Allah, maka berilah aku agar aku selalu terlindung dalam agamamu ya Allah, tidak kesana kemari, tidak sombong, tidak riya dan sebagainya.
Ya Allah, Engkau zat yang menggerakkan hatiku, ya Allah, gerakkanlah aku dalam ketaatanmu. Inilah ma'asyiral muslimin, pelajaran penting yang kita dapat. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah kita, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, salat sunnah kita. Fa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Maka sembahlah kepada Allah sampai kita mati. Jangan sampai selesai Ramadan kemudian kita kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita dalam berbuat baik, beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.